Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir pada pagi hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi sikap dan perilaku wirausaha. Untuk itu, Ibu harap kalian dapat memperhatikan dengan baik dan berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran sehingga kalian dapat memperoleh manfaat yang sangat besar dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah ada di antara kalian yang memiliki tokoh yang sangat menginspirasi kalian dalam melakukan wirausaha? Saya, Bu. Baik, Hana, silahkan. Nadiem Makarim, pendiri Gojek, Bu. Baik, terima kasih, Hana. Jadi, tokoh yang sangat menginspirasi Hana ini adalah Nadiem Makarim, seorang pendiri Gojek, di mana Gojek ini memiliki produk atau jasa, yaitu jasa transportasi yang mengantarkan orang, mengantarkan barang, mengantarkan makanan, dan lain-lain. Apabila dikaitkan dengan materi yang telah kita pelajari di kelas 10 tentang analisis peluang bisnis, maka kita dapat mengaitkannya bahwa Nadiem Makarim ini telah melakukan analisis peluang bisnis yang dapat dilakukan di Indonesia. Gojek ini kan memiliki jasa untuk mengantarkan dengan ojek. Nah, di sini Nadiem mencari peluang, menemukan peluang bahwa di Indonesia ini ojek itu sangat banyak, di mana-mana ada ojek. Tapi ada masalah yang terjadi, yaitu biasanya ojek itu hanya berkumpul pada suatu tempat yang biasa disebut pangkalan ojek. Tapi di sisi lain, pelanggan atau calon penumpang ini jauh tempatnya dari pangkalan ojek tadi, sehingga sulit untuk menemukan titik di mana ojek dengan calon penumpang. Sehingga Nadiem ini menciptakan sebuah aplikasi yang dapat menemukan ojek dan menemukan calon penumpang dengan efisien dan efektif. Karena tren di masyarakat telah berubah, maka Nadiem Makarim mengambil peluang ini untuk mengembangkan bisnisnya dengan cara berinovasi. Nah, inovasi apa saja? Inovasinya adalah dengan memberikan layanan pengantaran barang, memberikan layanan pengantaran makanan, lalu juga memberikan layanan yang tidak hanya berfokus pada ojek, tetapi juga dengan mobil atau taksi, seperti itu. Nah, di sini dapat kita petik bahwa Nadiem ini memiliki karakter-karakter yang harus kita teladani apabila ingin menjadi seorang wirausaha yang sukses. Nah, untuk itu, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah agar kalian dapat, yang pertama, mendeskripsikan pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Yang kedua, mengidentifikasi karakter-karakter wirausaha. Yang ketiga, menjelaskan peran wirausaha dalam perekonomian. Dan yang keempat, menyajikan hasil diskusi tentang karakter wirausaha ini. Sebelumnya, Ibu akan memberikan soal pretest kepada kalian, yaitu soal benar salah dengan 4 soal. Ibu harap kalian akan mengerjakan ini dengan jujur dan bersungguh-sungguh. Baik, setelah mengerjakan soal pretest tadi, Ibu akan menjelaskan kepada kalian materi secara garis besar saja tentang sikap dan perilaku wirausaha. Wirausaha merupakan kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, mengolah, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan lain-lain untuk meningkatkan sebuah efisiensi yang memberikan pelayanan yang lebih baik guna memperoleh keuntungan yang lebih besar. Berbeda dengan kewirausahaan, kalau kewirausahaan itu kegiatannya, kalau kewirausahaan itu adalah semangat, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan wirausaha. Di sini Ibu telah tayangkan 2 wirausaha yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Russell V-nya dengan 6 bisnisnya, dan yang kedua adalah wirausaha yang menjual produk Raja Cendol. Di sini Ibu sudah menampilkan 11 karakter wirausaha. Yang pertama adalah karakter kreatif dan inovatif. Jadi, seorang wirausaha harus memiliki jiwa kreativitas dan mampu berinovasi dalam menciptakan produk, mengembangkan produk, dan memilih strategi-strategi bisnis yang akan dia lakukan. Nah, selain itu, wirausaha juga harus memiliki sikap atau karakter berani dalam mengambil resiko bisnis. Lalu juga ada leadership. Seorang wirausaha harus memiliki jiwa leadership atau kepemimpinan dalam memimpin karyawan-karyawannya. Lalu juga harus mampu berkomunikasi baik dengan
pelanggan, dengan karyawannya, dan lain-lain. Lalu juga ada karakter tanggung jawab. Seorang wirausaha ini harus memiliki karakter tanggung jawab dalam bisnisnya. Dalam menjalankan bisnisnya, seorang wirausaha ini harus bertanggung jawab penuh atas apa yang ia putuskan, atas apa yang ia buat, atau atas apa yang ia jual. Lalu selanjutnya adalah mandiri, yaitu seorang wirausaha tidak boleh bergantung kepada orang lain, karena kunci dari kewirausahaan ini adalah kemandirian. Lalu ada juga sikap percaya diri. Seorang wirausaha harus memiliki sikap percaya diri agar dapat memperoleh kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat terhadap produknya yang ia jual. Lalu juga harus jujur. Seorang wirausaha itu dalam menjual itu harus jujur. Misalnya ada Raja Cendol tadi. Misalnya dia menggunakan gula pasir. Nah, dia tidak boleh mengatakan kalau itu dari gula aren, karena itu sama saja tidak jujur, membohongi pembeli. Nah, di sini, jujur ini akan meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap usaha yang didirikan oleh pengusaha ini tadi atau wirausaha ini tadi. Lalu, sikap yang terakhir adalah pantang menyerah. Jadi, seorang wirausaha dalam menghadapi kegagalan tidak boleh menyerah. Dia harus berusaha, dia harus bangkit dari kegagalan tersebut dan harus berinovasi untuk menciptakan atau mengembangkan bisnisnya agar tidak mengalami kegagalan lagi. Wirausaha ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Peran yang pertama yaitu membuka lapangan pekerjaan baru. Karena banyak sekali usaha-usaha yang berdiri, tentunya juga akan meningkatkan tingkat jumlah atau tingkat lapangan kerja yang ada. Lalu juga akan mengurangi pengangguran. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan nasional. Karena pengangguran sudah menurun, lalu juga pendapatan masyarakat itu sudah meningkat, maka akan meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga adalah menurunkan kesenjangan ekonomi. Di negara-negara berkembang, banyak sekali kekayaan atau penghasilan yang tidak terdistribusi secara baik. Sehingga dengan adanya wirausaha ini, maka diharapkan akan mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada, karena masyarakat yang pengangguran tadi sudah memiliki pekerjaan, yaitu dalam bidang wirausaha tadi. Lalu juga ada peningkatan devisa. Misalnya dari wirausaha ini ada yang melakukan usaha dengan mengekspor barangnya ke luar negeri. Nah, itu akan meningkatkan devisa di negara-negara pengekspor. Lalu juga ada peran yang selanjutnya adalah peningkatan investasi dalam negeri. Jadi semakin banyak usaha-usaha atau wirausaha yang berdiri di Indonesia, maka akan meningkatkan tingkat investasi baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan penghasilan pajak. Nah, di sini karena banyak sekali orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan yaitu dalam bidang wirausaha ini, maka penghasilannya pun juga banyak. Nah, penghasilan ini akan dilakukan atau akan dipotong pajak, yaitu bernama pajak penghasilan. Nah, di sini pajak penghasilan itu dapat berupa pajak penghasilan perorangan maupun pajak penghasilan badan, sehingga dengan adanya wirausaha ini dapat meningkatkan penghasilan pajak di dalam negeri. Demikian tadi penjelasan materi secara umum dari Ibu. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, Bu. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa seorang wirausaha itu harus berani mengambil resiko. Nah, bukankah resiko itu seharusnya dihindari agar tidak memperoleh kegagalan, Bu? Baik, bagus sekali pertanyaan dari Zahra. Jadi, memang di beberapa bidang pekerjaan, resiko-resiko ini harus dihindari atau diambil sesedikit mungkin. Nah, bidang tersebut misalnya adalah bidang kedokteran. Karena berkaitan dengan nyawa dan kesehatan orang lain, maka seorang dokter harus berusaha menghindari resiko-resiko kegagalan yang dilakukan dalam menangani pasien. Tetapi berbeda dengan seorang wirausaha. Pengambilan resiko ini dalam berwirausaha merupakan sebuah langkah awal maupun langkah yang dapat dilakukan dalam mengembangkan usahanya. Langkah awalnya ini adalah berani mengambil resiko untuk melakukan atau mendirikan sebuah usaha, padahal dia tahu bahwa di kedepannya tidak ada yang namanya kegagalan. Selain itu, mengambil resiko yang lain adalah misalnya tren masyarakat berubah. Nah, dia harus berinovasi. Nah, inovasinya ini adalah inovasi yang terbentuk dari pengambilan resiko ini. Baik, sekarang kita akan memasuki sesi diskusi. Nah, kelas ini akan dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 6-7 orang. Kalian dapat menggunakan kelompok yang telah terbentuk sebelumnya dan silahkan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing.
Sekarang silahkan kalian cari berita tentang tokoh wirausaha yang ada di Indonesia melalui platform-platform misalnya YouTube atau platform berita online lain. Nah, nanti silahkan kalian berdiskusi untuk menganalisis karakter-karakter apa saja yang dimiliki oleh tokoh wirausaha tersebut. Nanti hasil diskusinya silahkan diisi atau ditulis di LKPD yang akan Ibu berikan. Baik, waktu diskusi telah selesai. Sekarang saatnya kita presentasi. Ibu akan memilih secara acak perwakilan dari masing-masing kelompok untuk melakukan atau menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, setelah presentasi nanti silahkan orang dari atau siswa dari kelompok lain menanggapi atau bertanya kepada kelompok yang telah melakukan presentasi. Kelompok presentasi yang pertama adalah kelompok 2 dengan presentator yaitu Titis Rena. Jadi silakan Titis Rena untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Rena. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang karakter wirausaha dari wirausahawan bernama Muhammad Dendi Sepsaditri, yaitu selaku wirausaha pendiri Bakso Aci Akang. Nah, jadi nama wirausahawannya adalah Muhammad Dendi Sepsaditri dengan profil usaha adalah lokasinya Islamic Village Tangerang dan 84 cabang lainnya di berbagai daerah. Lalu ada bidang usahanya adalah kuliner dan produk usahanya adalah Bakso Aci Akang. Karakter dari Muhammad Dendi ini adalah yang pertama kreatif dan inovatif karena membuat menu-menu yang baru seperti paket lapar, paket ceker, paket bociyaki yang tidak ada di usaha-usaha bakso aci lainnya. Lalu ada karena COVID, maka Muhammad Dendi mengeluarkan produk makanan beku yaitu Akang Food. Jadi bakso aci dan makanan-makanan lainnya ini disajikan dalam bentuk beku sehingga masyarakat tidak perlu makan di outlet yang ada disediakan oleh Bakso Aci Akang ini. Lalu juga berani dalam mengambil resiko, yaitu di saat memulai usaha. Di sini di saat memulai usaha ini Muhammad Dendi ini telah mengambil resiko. Lalu yang kedua adalah mengambil resiko karena membuka cabang-cabang usaha di 84 cabang lain. Lalu juga ada pantang menyerah, yaitu karena pada bulan pertama penjualannya tidak berjalan dengan baik, tapi karena dia pantang menyerah sehingga pada bulan keempat produknya itu mulai dikenal dan disukai oleh masyarakat. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya. Izin bertanya. Saya Yuka dari kelompok 3 ingin bertanya. Tadi kan dikatakan bahwa pada bulan keempat penjualan bakso aci ini meningkat. Nah, apakah hal ini ada kaitannya dengan karakter yang dimiliki oleh Muhammad Dendi? Terima kasih Saudari Yuka atas pertanyaannya. Jadi memang ada keterkaitan antara penjualan tadi dengan karakter yang dimiliki oleh Muhammad Dendi ini. Nah, apa itu karakternya? Yaitu kreatif dan inovatif. Di sini kreatif dan inovatif dibuktikan dengan Muhammad Dendi ini menggunakan atau membuat suatu gerobak untuk menjual bakso acinya itu yang sama dengan seragam-seragam yang dimiliki oleh para karyawannya, sehingga akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap usaha Muhammad Dendi ini, yaitu bakso aci ini. Nah, hal itu akan meningkatkan penjualan pada bulan keempat tadi. Karena semua kelompok sudah melakukan presentasi dan diskusi dengan sangat baik, maka Ibu akan berterima kasih dan mengucapkan selamat kepada kalian yang telah menyajikan presentasi dengan sangat baik, yang sudah menanggapi atau bertanya dengan sangat baik, dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sangat baik juga. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, sekarang kita akan melakukan post test. Jadi Ibu nanti akan memberikan kalian 5 pertanyaan pilihan ganda. Silahkan kalian menjawab dengan jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, waktunya adalah 2 menit. Baik, waktu pengerjaan post test telah selesai. Silahkan kalian tukarkan jawaban kalian dengan teman sebangku kalian. Kita akan koreksi bersama-sama hasil post test dan hasil pretest yang tadi. Ibu telah mengakumulasikan nilai kelompok dari kalian. Nah, jadi Ibu akan memberikan selamat kepada kelompok yang memperoleh nilai tertinggi. Selamat untuk kelompok 2 karena telah memperoleh nilai kelompok tertinggi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah,
Ibu juga akan mengucapkan selamat kepada kalian semua, kepada kelompok-kelompok lain yang sudah berpartisipasi secara aktif dalam diskusi maupun pembelajaran pada pagi hari ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama, ada perbedaan pengertian antara wirausaha dan kewirausahaan, yaitu apabila wirausaha adalah kegiatan yang dilakukan dalam mencari, menciptakan, dan mengolah sumber daya untuk mencari keuntungan, sedangkan kewirausahaan adalah semangat, kemampuan, atau perilakunya. Yang kedua adalah menjadi seorang wirausaha harus memiliki karakter-karakter atau sikap tertentu. Apa saja? Yaitu karakter berani mengambil resiko, jujur, pantang menyerah, bekerja sama, bertanggung jawab, dan lain-lain. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk pertemuan depan kita akan mempelajari tentang sikap prestasi wirausaha. Jadi Ibu harap kalian telah mempelajari itu sebelum pertemuan berlangsung. Dan semangat untuk belajar. Jangan lupa beristirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.